Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Universitas Tazkiyah. Di kesempatan kali ini, di penghujung tahun, kami mau mendengarkan gimana sih pendapat orang-orang mengenai Makna pulang, resolusi, dan juga perjalanan hidup seorang muslim. Cekidot. Bye. Setelah ini ya, setelah ini. Spesifik pandangan Islam pastinya kita akan mengedepankan apa dong ya beda ya sama orientasinya yang bukan Islam. Pasti kita mengedepankan ya yazid iman, kemudian bagaimana kita agar bisa lebih bermakna lagi dalam hidup gitu ya, berdampak bagi keadaan di sini. Gimana kita bisa berdampak ya dengan orang-orang sekitar. Menurut saya sih resolusi itu ibaratnya apa ya? Ibaratnya tuh seperti target, mungkin target atau misalkan sesuatu yang ingin dicapai, sesuatu yang memang dijadikan sebagai yang memang ingin kita capai di kedepannya gitu. Jadi memang jadi yang akan kita usahakan dengan segenap upaya apapun itu gitulah ya, agar itu tercapai. Biasanya sih memang wajar sih ya ada gitu, apalagi kalau misalkan memang bukan cuma sekedar momen tertentu aja, harusnya sih setiap hari atau mungkin setiap kali kita melakukan atau mengalami satu perubahan hidup sih biasanya kayak gitu. Pulang itu kalau yang saya langsung pikirkan ketika mendengarkan pulang ya kembali lagi kepada Sang Pencipta ya, berarti meninggal. Meninggal, pulang ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi itu pulang yang hakiki berarti ya, karena pulang dan nggak kembali lagi ke dunia gitu. Bisa juga pulang itu kembali kepada fitrahnya yang tadinya mungkin belok-belok, balik lagi kepada kebenaran gitu. Atau pulang ke rumah dalam artian setelah seharian berjibaku dengan hingar-bingarnya dunia, kembali pulang ke tempat di mana kita bisa beristirahat, kemudian merasa aman. Dan merasa aman itu kan aman terpuruk, aman kan gini, seseorang disebut bahasa Inggrisnya saya lupa. Jadi ada di mana rasa aman itu ketika pulang, dan setiap manusia itu harus punya. Dan ketika dia pulang, dia merasa aman untuk rapuh, aman untuk apapun. ya pulang gitu. Sebagai manusia berarti ya pulang dengan penuh makna gitu ya, pulang dengan penuh ya kalau secara bahasa kan bahagia itu kan sa'adah ya. Berarti kan pulang dengan penuh bahagia itu ya berarti sa'adahnya, kebahagiaan yang ada dalam hati itu mindful, bermakna. Mungkin lebih ke ini ya, kan orientasi pulangnya seseorang itu kan seharusnya ke Allah ya. Dan terkadang kita tidak seperti itu. Harus ada momentum di mana seseorang itu menyadari bahwa kita itu pulang itu ke Allah gitu. Karena kemarin itu beberapa waktu yang lalu saya kebetulan ada dalam kondisi di mana mungkin kalau dikatakan patah hati lah. Terus karena postingan karena ketika kita patah hati, kita ngelihat konten-konten yang sesuai hingga algoritma itu kan mengeluarkan hal-hal yang sesuai dengan kondisi hati kita ya. Di situ ada satu konten yang mengingatkan saya bahwa seseorang itu seharusnya mengutamakan Allah dibandingkan dengan segalanya. Itu karena setiap orang itu berpotensi memberikan luka pada kita, siapapun. Jadi cinta apapun dia gitu ya, dia siapapun itu, sesayang apapun dia ke kita gitu ya, bahkan orang tua kita sekalipun, ibu yang melahirkan kita, suami yang sangat mencintai kita, anak-anak yang kita lahirkan gitu ya, sahabat-sahabat yang begitu setia, mereka semua berpotensi menyakiti kita. Maka si pulang itu seharusnya seseorang tidak harus pulang lagi ke yang punya diri kita gitu. Jadi mereka semua itu tadi tidak untuk diprioritaskan, tapi Allah lah gitu.
Maka ketika kita misalnya taat sama suami, bukan karena saya semata mencintai dia, tapi karena Allah yang memerintahkan saya taat. Kenapa saya harus cintai anak? Kenapa saya ini? Jadi orientasinya ke situ. Dan terlambatnya gitu ya, saya baru merasakan sensasi pulang itu di tahun ini. Jadi pengen balik. Masya Allah. Ternyata butuh waktu berapa? 37 tahun ini sambil jadi nangis ya. Jadi butuh kalian itu ngebangunin apa ya, jadi nge-trigger nih. Jadi baru di usia ini 38 ya baru. Mungkin kan kedewasaan seseorang itu memang iya ya, Allah bilang kan usia 40 tahun itu akan sampai pada titik di mana kedewasaan, kematangan emosi dan lain sebagainya. Mungkin saya berpikir apa yang saya alami khususnya di tahun ini tuh untuk menuju ke 40 tahun itu mungkin gitu ya, dan itu saya rasa terlambat gitu. Terlambat menyadari bahwa oh iya, semua orang itu berpotensi untuk menyakiti dan hanya Allah saja yang tidak akan pernah menyakiti kita gitu. Karena kan gini, Allah menciptakan luka pada kita tuh biar kita bisa pulang kan. Dan sakitnya Allah itu ternyata memberikan luka yang tidak bisa saya ceritakan pada siapapun, dan itu titik di mana oh iya, tempat pulang itu tuh cuman Allah aja gitu. Allah tuh ngasih pelajaran bahwa sepahit apapun luka yang Allah berikan kepada kita, ya obatnya ada di Allah aja gitu. Allah memberikan rasa sakit, rasa pahit yang obatnya tuh Allah sendiri yang punya, bukan manusia manapun yang ada di dunia ini gitu. Jadi dari situ ternyata Allah itu tidak akan memberikan luka yang sia-sia, karena beliau sendiri yang mengizinkan luka itu terjadi, dan Allah sendiri juga yang akan mengobati luka itu. Tapi dari situ saya jadi lebih bijak menyikapi, mencintai, menyukai seseorang itu dengan biasa-biasa saja gitu. Jadi balik lagi ke Allah aja yang nggak pernah nyakitin. Mama, suami, anak, dan ya orang tua siapapun itu yang sesayang apapun sama kita, mereka tetap berpotensi untuk melukai. Makanya dari situ saya belajar, oh iya bener ya Allah aja udah, ya pulang itu balik ke Allah aja. Jadi kayak penilaian manusia dan lainnya itu penting kan, kayak misal kerja ada KPI-nya, tapi tetap penilaian manusia mah terbatas gitu. Jadi pulang itu balik lagi ke Allah aja deh. Ya meskipun tetap kan kayak misalnya suami sudah ditaatin karena siapa, kan Allah gitu. Ternyata baru ngehnya tuh sekarang gitu, bahwa cinta yang tidak pernah menyakiti itu hanya cinta sama Allah aja. Memaknai diri tadi ya sebagai manusia yang beradab. Kemudian yang kedua adalah mungkin pesannya adalah terus memaknai ulang tentang ilmu itu sendiri gitu. Jangan sampai apa yang dipelajarinya tidak menambahkan tingkat keimanan. Tetap balik lagi, Allah itu nomor satu gitu. Jadi intinya berbagai macam perih, luka, tidak nyaman dan lain-lain yang akan kalian hadapi itu balik lagi ke Allah gitu. Jangan jauh dari Allah. Dan kalau saya menyadari bahwa oh iya mungkin gini, Allah tuh ngasih luka-luka, ngasih ketidaknyamanan itu sebetulnya buat balik kan. Kamu tuh balik loh, kamu tuh sadar loh gitu, bahwa aku yang menggenggam semuanya, bahwa aku yang ya itu. Jadi ke Allah aja deh. Kalau Allah udah clear gitu ya, ada Allah mah insya Allah bisa, bukan insya Allah, itu kan kepastian ya. Kalau kita udah yakin sama Allah, sudah bergantung pada Allah, itu mungkin itu akan lebih tenang menghadapi era disrupsi hari ini itu gitu. Jadi lebih di surat Al-Ikhlas itu kan ya, tempat satu-satunya bergantung itu kan ya Allah aja ya. Ya meskipun kita juga butuh support system gak sih? Maksudnya tetap kita butuh, manusia itu butuh, tapi karena mereka berpotensi untuk menyakiti setiap orang itu, jadi ya udah sewajarnya jangan, dan mungkin intinya jangan berharap pada manusia siapapun itu. Gitu. Pasti ada kecewanya sebaik apapun dia gitu. Jadi lebih kalau bahasa Sunda mah bilangnya teh
bukan bahasa Sunda, apa sewajarnya aja gitu. Oh, sewajarnya aja gitu. Jadi lebih dewasa juga untuk menghadapi berbagai macam problematika. Ternyata saya juga menyadari bahwa saya baru bikin status kayaknya ya beberapa menit yang lalu tuh, meskipun di dalam diri kita tumpah ruah, kepala kita seberisik apapun, harus belajar menjadi perempuan yang lebih tenang. Meskipun kepalanya berisik, hatinya amuk-amukan, tugas belum beres, besok dikumpulkan gitu ya. Tapi jangan jadi orang yang meledak-ledak, karena kalau yang dulu mungkin saya begitu ya, meledak-ledak, tapi seiring berjalannya waktu ternyata ketenangan itu bisa jadi kunci juga. Apalagi melihat berbagai macam pemberitaan sekarang, itu jadi pelajaran banget tuh buat bagi para generasi muda, bahwa ya gitulah ya, sekarang kan serem-serem ya gitu. Jadi balik lagi, jaga harga diri, jaga kehormatan, dan itu bukan untuk siapa-siapa, tapi itu untuk dirimu sendiri dan Allah. Tahun boleh berganti, resolusi boleh ditulis ulang, namun arah hidup kita harus tetap dijaga. Karena kita semua sedang berjalan pulang, belajar memperbaiki niat, meluruskan langkah kita, dan berharap pulang kita bukan hanya sampai, tapi pulang dengan bahagia.